Saat Presiden AS Donald Trump memancing perang dagang dengan Cina, banyak yang menduga negeri tirai bambu itu akan kewalahan. Tarif impor dinaikkan, tekanan ekonomi meningkat, namun Cina tak tinggal diam. Cina justru bersiap dengan strategi baru, bukan sekadar balas dendam, tapi lompatan teknologi besar yang menjadi semacam senjata rahasia. Tiga senjata mematikan yang bisa hancurkan AS dalam hitungan jam. Bayangkan dunia tanpa listrik, tanpa internet, tanpa sistem komunikasi, bank lumpuh total, rumah sakit tak bisa beroperasi, transportasi berhenti mendadak. Itulah gambaran mengerikan yang mungkin terjadi jika infrastruktur kritis sebuah negara diserang. Bukan skenario film fiksi ilmiah, tapi ancaman nyata yang dihadapi Amerika Serikat saat ini. FBI baru saja membongkar operasi spionase siber besar-besaran yang diotaki oleh China. Mereka tak main-main menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan senjata siber paling canggih yang pernah ada. Malam ini, kita akan mengupas tuntas 3 senjata mematikan China yang bisa melumpuhkan Amerika dalam hitungan jam. Senjata pertama yang akan kita bahas adalah Volt Typhoon, sebuah kelompok hacker elit yang disokong penuh oleh pemerintah Cina. Mereka beroperasi dalam senyap, menyusup ke jaringan komputer dengan teknik yang sangat canggih dan nyaris tak terdeteksi. FBI memperkirakan Volt Typhoon sudah beraksi selama 18 bulan sebelum akhirnya tercium aksinya. Bayangkan, selama 1,5 tahun, mereka bebas mencuri data, memata-matai operasi, dan menanamkan malware berbahaya di sistem-sistem vital Amerika. Bagaimana bisa mereka tak terdeteksi selama itu? Jawabannya sederhana, kepintaran dan kesabaran. Volt Typhoon tidak menggunakan malware atau virus baru yang mudah dideteksi. Mereka justru memanfaatkan celah keamanan pada perangkat-perangkat lama seperti router dan firewall yang seringkali diabaikan dan tak lagi mendapat pembaruan keamanan. Seperti serigala berbulu domba, mereka bersembunyi di balik perangkat-perangkat usang ini, mengamati dan mencuri informasi berharga tanpa menimbulkan kecurigaan. Target mereka bukan sembarang target. Volt Typhoon mengincar infrastruktur kritis Amerika, yang jika dilumpuhkan akan membawa dampak katastrofik bagi negara adidaya tersebut. Bayangkan kekacauan yang terjadi jika sistem transportasi, jaringan listrik, atau bahkan sistem pertahanan Amerika jatuh ke tangan mereka. Tapi yang lebih mengerikan lagi, Volt Typhoon bukanlah satu-satunya kelompok hacker yang disokong China. Mereka hanyalah puncak gunung es. Ada banyak grup lain yang beroperasi di balik layar, siap meluncurkan serangan kapan saja. Amerika, tanpa sadar, sudah dikepung musuh tak kasat mata. Lalu apa yang bisa dilakukan Amerika untuk melindungi diri? Ini bukan perkara mudah. Memerangi serangan siber ibarat bermain catur dengan lawan yang tak terlihat. Tapi satu hal yang pasti, Amerika harus meningkatkan sistem pertahanan sibernya secara besar-besaran dan tidak boleh lagi meremehkan kemampuan China. Karena di era digital ini, perang tidak lagi dimenangkan di medan perang, tapi di dunia maya. Dan China, dengan pasukan hacker elitnya, sudah berada selangkah lebih maju. Jika Volt Typhoon mengincar infrastruktur kritis, maka Salt Typhoon punya misi yang tak kalah berbahaya, mencuri data rahasia Amerika. Mereka adalah mata-mata digital, menyusup ke jaringan pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga penelitian untuk mencuri informasi berharga. Bayangkan, semua rahasia teknologi militer, strategi ekonomi, bahkan data pribadi warga negara bisa saja sudah berada di tangan China. Salt Typhoon beroperasi layaknya hantu, tak berwujud, dan nyaris tak berjejak. Mereka menggunakan teknik yang sangat canggih untuk menyembunyikan identitas dan keberadaannya. Salah satu taktik andalan mereka adalah living off the land, yaitu memanfaatkan tools dan software yang sudah ada di dalam sistem target. Dengan begitu, mereka bisa menghindari deteksi antivirus dan sistem keamanan lainnya. Mereka seperti ninja yang bergerak di kegelapan,
menggunakan senjata musuh untuk melawan musuhnya sendiri. Target Salt Typhoon sangat spesifik, data-data yang bisa memperkuat posisi China di kancah global. Mereka mengincar rahasia teknologi mutakhir, informasi intelijen, dan data ekonomi yang bisa memberikan keuntungan strategis bagi China. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Salt Typhoon tidak hanya mengincar data pemerintah. Mereka juga menyasar perusahaan-perusahaan teknologi dan lembaga penelitian Amerika. Tujuannya jelas, mencuri teknologi canggih dan inovasi terbaru untuk memperkuat industri dan militer China. Keberadaan Salt Typhoon adalah bukti nyata bahwa perang dingin antara Amerika dan China sudah memasuki babak baru perang siber. Dan dalam perang ini, data adalah senjata paling berharga. Siapa yang menguasai data, dialah yang akan menguasai dunia. Amerika harus segera bertindak cepat dan tepat untuk menghentikan aksi Salt Typhoon dan kelompok hacker China lainnya. Mereka harus memperkuat sistem keamanan sibernya, meningkatkan kewaspadaan terhadap spionase digital, dan tidak boleh lagi menganggap remeh kemampuan China di dunia maya. Karena jika tidak, Amerika terancam kehilangan keunggulannya di berbagai bidang, dan dunia akan menyaksikan pergeseran kekuatan yang dramatis menuju timur. Chapter 3 AI Attack, masa depan perang siber yang mengerikan. Dua senjata pertama yang kita bahas sudah cukup mengerikan, tapi yang satu ini jauh lebih mengerikan. AI Attack, serangan siber yang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Bayangkan sebuah program komputer yang bisa belajar sendiri, beradaptasi dengan situasi dan mengambil keputusan layaknya manusia. Itulah inti dari AI Attack. China dikabarkan telah mengembangkan sistem AI canggih yang mampu melancarkan serangan siber secara mandiri. Sistem ini bisa memindai jaringan, mencari celah keamanan, dan merancang serangan tanpa campur tangan manusia. Lebih mengerikan lagi, sistem AI ini bisa belajar dari serangan sebelumnya dan terus mengembangkan strategi baru untuk menembus sistem pertahanan terkuat sekalipun. Bayangkan sebuah sistem AI yang mampu melancarkan ribuan serangan sekaligus ke berbagai target berbeda dengan kecepatan dan presisi yang tak tertandingi. Sistem pertahanan konvensional yang masih mengandalkan manusia pasti akan kewalahan menghadapi serangan seganas ini. AI Attack adalah momok menakutkan di dunia siber. Kemampuannya yang nyaris tak terbatas membuka peluang bagi perang siber dengan skala dan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak diantisipasi sejak dini, AI Attack bisa menjadi senjata pemusnah massal di dunia maya. Amerika dan negara-negara lain harus segera menyadari ancaman AI Attack dan mulai mengembangkan strategi untuk melawannya. Ini bukan lagi perlombaan senjata konvensional, tapi perlombaan kecerdasan. Siapa yang lebih pintar, dialah yang akan menang. Salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem AI tandingan yang mampu mendeteksi dan menangkal serangan AI musuh. Tapi ini bukan perkara mudah. Mengembangkan AI yang canggih dan aman membutuhkan waktu, sumber daya, dan keahlian khusus. Diperlukan kerjasama global untuk mengatasi ancaman AI Attack. Negara-negara di seluruh dunia harus bersatu, berbagi informasi, dan mengembangkan protokol keamanan bersama untuk mencegah terjadinya perang siber yang katastrofik. Masa depan dunia mungkin bergantung pada kemampuan kita untuk mengendalikan kekuatan AI. Kita harus tekan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Volt Typhoon, Salt Typhoon, AI Attack. 3 senjata mematikan China yang siap melumpuhkan Amerika dan mengubah tatanan dunia. Ancaman nyata atau hanya provokasi media? Yang pasti, perang siber bukan lagi fiksi ilmiah. Ia nyata, ia berbahaya, dan ia bisa terjadi kapan saja. Perang dunia berikutnya mungkin tak ada ledakan, tak ada disingan peluru, tak ada teriakan kesakitan. Yang ada hanyalah layar komputer yang tiba-tiba gelap, sistem yang lumpuh total, dan kepanikan massal yang mencengkeram dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita siap menghadapi perang siber? Atau kita hanya akan diam dan menunggu kehancuran datang? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.
Perang dunia berikutnya mungkin tak ada ledakan, tapi layar komputer yang tiba-tiba gelap. Bagaimana pendapat Anda?